Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kembali kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu masih seputar hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ta'zimun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tauqiruhu wa ijlaluhu. Di antara hak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah mengagungkannya, memuliakannya, juga menghormatinya sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadza min huquqin nabi. Ini semua termasuk hak-hak Rasul yang harus dipenuhi oleh umatnya, yang harus dipenuhi oleh kita semua. Allati aujabaha Allahu fi kitabih. Yang ini Allah wajibkan di dalam Al-Qur'an. Menghormati Rasul, memuliakan Rasul, mengagungkan Rasul, itu telah Allah wajibkan di dalam Al-Qur'an. Maka wajib bagi kita semua untuk menghormatinya sallallahu alaihi wasallam, mengagungkannya, mencintainya di atas kecintaan kita kepada diri kita atau kepada keluarga kita. Ini hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Fatih ayat 9 Allah berfirman, "Litu'minu billahi wa rasulih." Agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak cukup sampai di situ, Allah lanjutkan wa tu'azziruhu, dan agar kalian semua menguatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tuwaqqiruhu, juga menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam Quran surat Al-A'raf ayat 158, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falladzina amanu bihi." Maka orang-orang yang beriman kepadanya, itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'azzaruhu, menguatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi wujud keimanan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, wa'azzaruhu. Di antara bentuk iman kepada Nabi, menguatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tunduk dan patuh kepada syariatnya, tidak menolak syariatnya, tidak mengkritik syariatnya. Itu bentuk iman kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang tidak dikatakan saya beriman kepada Rasul kalau dia belum tunduk dan patuh kepada aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia masih mengkritisi hadis-hadis yang sahih yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu belum dikatakan beriman kepada Rasul. Wa nasaruhu, kemudian dan menolongnya. Menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu. Kemudian mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, yaitu al-hadis. Nah, ini bukti bahwa kita harus juga beriman kepada hadis Nabi, harus juga mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah sumber hukum utama dalam Islam, Quran kemudian hadis. Nah, ayat ini menyuruh kita untuk beriman terhadap atau untuk mengikuti cahaya yang turun bersama Rasul. Cahaya yang turun bersama Rasul adalah Islam, syariatnya, aturannya, perintahnya, larangannya, itu semua harus kita ikuti. Tidak boleh kita mengikuti syariat Nabi yang sesuai dengan diri kita saja.
Kalau nggak sesuai dengan diri kita, nggak kita ikuti. Itu bentuk kedurhakaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aturan Rasul, syariat Rasul, itu harus kita ridhoi semuanya. Baik itu sesuai dengan jiwa kita, apalagi ataupun nggak sesuai dengan jiwa kita, harus kita tunduk dan patuh kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita ikuti cahaya yang turun bersama Rasul tadi, yaitu syariat. Ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung, mereka lah orang-orang yang bahagia. Nah, kita lihat diri kita, ya. Apakah kita termasuk muflihun atau tidak? Apa syarat menjadi muflihun? Yang pertama, menguatkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak membantah, tidak mengkritiknya. Kemudian yang kedua, wa nasaruhu, menolongnya, menolong Rasul, yaitu menolong syariatnya, menolong agamanya, menolong aturannya, tidak melecehkan, tidak mencemooh. Yang ketiga, mengikutinya, yaitu mengikuti syariatnya. Maka kalau kita sudah lakukan ini, maka kita termasuk orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Qala Ibnu Abbas, ya, berkata Abdullah Ibnu Abbas, wa tu'azziruhu ay tujilluhu. Makna tu'azziruhu yaitu mengagungkannya, kata Ibnu Abbas. Apa yang diagungkan? Syariatnya, perintahnya, larangannya wajib kita agungkan. Wa tuwaqqiruhu, adapun tuwaqqiruhu tu'azzimuhu, itu diagungkan, dibesarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Aturan Rasul harus di atas aturan segalanya. Itu makna mengagungkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa qala ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kau dahulukan, jangan kau kedepankan antara Allah dan Rasulnya, di depan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kalau ada syariat yang datang dari Allah dan Rasul, kita harus tunduk. Nggak boleh kita lancang terhadap syariat Allah dan Rasul. Ini makna la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian lancang terhadap Allah dan Rasulnya, yaitu dengan mengatakan syariat ini nggak adil, syariat ini zalim. Itu kita lancang kepada Allah dan Rasulnya. Itu termasuk pelancangan kepada Allah dan Rasul, dan itu tidak diperbolehkan. Itu dilarang, termasuk dosa besar. Ini larangan. Ini larangan. Wa qala azza wa jalla, kemudian dalam ayat lain yaitu surat Nur ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kau panggil Rasul sebagaimana kau panggil selainnya, sebagaimana kau panggil teman-temanmu. Ya. Maksudnya apa? Harus beradab manggil Rasul itu. Qala Mujahid berkata tentang ayat ini, amarahum an yad'uhu ya Rasulullah. Ya. Diperintahkan untuk memanggil Nabi ya Rasulullah, tidak dengan memanggil ya Muhammad. Ya. Bayangkan. Gak boleh kita manggil ya Muhammad, tapi harus diagungkan ya Rasulullah. Kata Allah, jangan kau panggil Nabi, jangan kau panggil Rasul sebagaimana engkau memanggil temanmu. Ya. Makanya harus ya Rasulullah, tidak ya Muhammad. Ya. Wala yaqulu ya Muhammad, ya. Dan jangan sekali-kali manggil ya Muhammad. Ya. Ini ya di antara ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk menghormati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika beliau hidup dan juga ketika beliau tiada. Maka penghormatan kepada Rasul itu terus, dan itu bagian iman kepadanya, ya, bagian iman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad daraba ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam arwa al-amsal fi ta'zimin nabi. Ya. Para sahabat telah mempraktekkan sendiri bagaimana mereka menghormati Rasul
sallallahu alaihi wasallam. Qala Usamah bin Syuraik, ya, berkata Usamah bin Syuraik, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang memberikan kajian kepada para sahabatnya. Ya. Apa kata Usamah? Wa ashabuhu haulahu ka'annama ala ru'usihim at-tayr. Dan aku melihat sahabatnya, para sahabat Nabi ini benar-benar menghormati Nabi sampai tidak bergerak. Sampai ketika ada burung yang nempel di kepalanya, itu burung nggak kabur. Saking apanya? Saking khusyuknya mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking khusyuknya, saking menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mereka tidak berani berkata, tidak berani bertanya kecuali diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk penghormatan. Wa ta'dhimun nabiyyi wajibun ba'da mautihi ka ta'dhimihi fi hayati. Mengagungkan Nabi, ya, itu tidak hanya ketika beliau hidup saja, tidak. Pasca meninggalnya beliau pun sallallahu alaihi wasallam, kita tetap harus mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetap harus mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawqiruhu wa ta'dhimuhu lazimun kama kana hala hayatih, ya. Maka menghormatinya, mengagungkannya, memuliakannya wajib walaupun sudah meninggal, ya. Jadi bukan hanya ketika masih hidup saja, tidak, tapi ini aturan yang Allah perintahkan, wajib dihormati, ya. Qala al-Qadhi Iyad, berkata al-Imam Qadhi Iyad, wa'lam anna hurmatan nabiyyi ba'da mautihi. Ketahuilah kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal. Wa tauqirahu wa ta'zimah, ya. Memuliakan dan menghormatinya lazimun kama kana hala hayatih, itu wajib sebagaimana beliau masih hidup. Wa dzalika inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam, dan itu ketika disebutkan nama beliau kita juga dianjurkan bersolawat. Wa dzikri hadithihi wa sunnatihi, dan ketika disebutkan hadis dan sunnahnya kita juga wajib mengagungkan, karena itu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ucapan beliau itu wahyu, makanya wajib dihormati. Maka kita wajib menghormati hadis sebagaimana kita wajib menghormati Quran. Karena Quran dan hadis itu dua masdar, dua sumber utama dalam syariat Islam. Dua sumber utama dalam syariat Islam yang harus kita hormati keduanya. Wa muamalatu alihi, dan juga wajib menghormati keluarga-keluarga dan keturunannya. Wa ta'zima ahli baitihi wa sahabatihi, juga memuliakan ahlu bait dan juga para sahabatnya. Ini bentuk mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah tiada. Ya. Ini diantara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus dipenuhi oleh umatnya. Berikutnya as-salatu wat taslimu 'alan nabi. Ya. Salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Waliktsaru min dzalik, dan juga memperbanyak hal tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sungguh Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kata para ulama, ketika Allah memulai perintah dengan dirinya sendiri, ya, itu menunjukkan perintah tersebut perintah yang agung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sungguh Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Rasul.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kalian semua kepadanya dan juga ucapkanlah salam. Ya. Ini perintah agung karena Allah juga memulai dengan dirinya sendiri. Ya. Ini perintah agung. Ya. Oleh karena itu qala al-Mubarrid, ya, aslus salati at-tarahum. Ya, makna salawat itu asalnya at-tarahum, meminta rahmat. Ya, meminta rahmat. Fahiya minallahi rahmah. Makna Allah bersolawat kepada Nabi yaitu Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Wa minal malaikati istida'ah. Adapun makna malaikat bersolawat kepada Nabi yaitu malaikat mendoakan rahmat untuk Nabi. Meminta doa kepada Allah agar Allah memberikan rahmat untuk Nabi. Ya. Wa an Abdullah ibn Amr, ya, ibn As radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah ibn Amr ibn As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shalla alayya salatan." Siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi. Ya. Jadi ini amalan ringan ya ikhwah. Ya. Dengan hanya kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya. Minimal dengan mengucapkan itu Allah bersolawat 10 kali kepada kita. Ya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya. Atau yang mau versi panjangnya salawat Ibrahimiyah. Atau ya Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan kita hanya mengucapkan seperti itu sekali, Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Oleh karena itu kata para ulama, jadikan salawat itu menghiasi lisan kita. Jadi karena salawat itu, salawat kepada Rasul menghiasi lisan kita. Sebagaimana sahabat Ubay Ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, boleh tidak waktuku kuhabiskan untuk doa dan untuk bersolawat?" Jadi sebagiannya doa, sebagiannya solawat. Kata Nabi boleh. Kemudian Ubay bertanya lagi, bagaimana kalau ya solawatnya lebih banyak daripada doa? Boleh tidak? Boleh. Ya. Kemudian terakhir, ya, bagaimana kalau ku jadikan waktuku semuanya untuk bersalawat kepadamu? Ya. Apa kata Nabi? Idzan tukfa hammuk wa yukfaru dzambuk. Ya. Kalau itu yang terjadi, kalau engkau lakukan itu, maka semua hajatmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua keinginanmu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu apa yang kita inginkan. Wa yughfaru dzambuk. Bukan hanya itu, dosa-dosamu juga diampuni. Oleh karena itu kata para ulama, kalau kita ini banyak permintaan, ya, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ringkas saja, ya, jadikan ya waktu kita itu untuk bersalawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu Allah akan penuhi kebutuhan kita tadi. Ya. Allah akan penuhi keinginan kita tadi. Yuk fahammu. Keinginanmu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu apa yang kita inginkan. Nah, ini diantara keutamaan banyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat sekali kepadaku, kata Nabi, sallallahu alaihi biha asyran, Allah akan bersalawat kepadanya 10. Ya, makna salawat Allah kepada makhluknya itu as-sana alaihi wa rahmat tarahum. Allah memujinya dan Allah merahmatinya. Maka dengan kita bersalawat kepada Nabi, Allah bersalawat 10 kali kepada kita. Itu Allah akan puji kita, Allah akan rahmati kita. Yang ini merupakan 2 sumber utama untuk memasuki surga, yaitu pujian dan juga rahmat. Orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala pasti Allah akan masukkan ke dalam surga. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan yudkhila ahadukum al-jannata bi amalihi." Ya, kalian ya, kata Nabi, enggak akan masuk surga kalau dilihat dari amalnya. Jadi kalau kita masuk surga ya, patokannya itu amal kita. Itu enggak ada yang bisa masuk. Karena amal kita itu nggak sebanding dengan setetes kenikmatan surga. Ibadah kita itu nggak sebanding dengan setetes kenikmatan surga. Apalagi untuk menikmati surga secara utuh, nggak bisa. Karena ibadah kita, amal kita itu ya bagaikan langit dan bumi kalau dibandingkan dengan surga, nggak pantas ya. Amal kita itu nggak pantas untuk membeli surga. Itu yang Nabi omongkan. Sampai-sampai para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Begitu juga engkau ya Rasulullah? Begitu juga amalmu ya Rasulullah? Begitu juga ibadahmu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? "Wala ana." Begitupun aku. Begitupun aku. Ini menunjukkan apa? Ibadah Nabi, amal Nabi. Ini sempurna apa enggak sempurna? Di tingkat kesempurnaan. Ya, bukan hanya sempurna, di tingkat kesempurnaan. Khusyuk apa tidak khusyuk? Tingkat kekhusyuan. Ya. Amal ibadah yang dilakukan oleh Nabi nggak bisa untuk membeli apa? Surga. Apalagi umatnya. Apalagi kita, sangat jauh. Walakinnallaha yataghammadani Allahu birahmatih. Akan tetapi Allah menenggelamkanku dalam kasih sayangnya ya. Oleh karena itu ketika seorang hamba masuk surga bifadlillahi wa karami, karena karunia Allah, karena kasih sayang Allah ya. Dan ketika Allah menyiksa hamba biadlihi wa hikmati, karena keadilan Allah dan karena hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada salah satu amal yang bisa menghancurkan seluruh pahala kebaikan, yaitu apa? Al-i'jab, ujub terhadap diri sendiri. Ini hal yang tidak disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Ujub terhadap amalnya, menganggap amal kita ini udah besar daripada amal orang lain, menganggap ibadah kita ini udah sempurna daripada ibadah orang lain. Ini ujub. Dan ujub itu menyebabkan hilangnya pahala dari kebaikan. Seorang masuk surga itu karena karunia Allah, bukan karena kehebatan dirinya. Kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena kasih sayang Allah, gak ada satupun makhluk yang masuk surga. Buktinya ibadah Nabi aja nggak bisa membeli apa? Membeli apa? Surga. Apalagi umatnya. Nah, cara agar kita mendapatkan kasih sayang Allah diantaranya yaitu dengan bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Ali anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ya dari sahabat Ali ibn Abi Thalib dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, al-bakhil, hakikat orang yang pelit ya. Alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, yang ketika disebutkan namaku di sisinya ya, dia nggak bersalawat kepadaku. Itu orang yang pelit, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih susahnya untuk mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad? Apa sih susahnya, kata Nabi? Hanya mengucapkan itu saja nggak bisa. Tetapi ingin syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk bersalawat aja nggak mau. Makanya itu hakikat orang yang pelit ya. Wassalatu wassalamu wa in kanat masyru'atan fi haqqil anbiya'i kullihim ya. Sebagaimana kita ketahui, salawat dan salam ini bukan haknya Nabi saja, tetapi haknya para nabi. Fahiya muta'akkidatu fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu lebih tegas lagi ya. Lebih tegas lagi untuk dilakukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min a'dhami huquqihi ala ummati, dan termasuk hak yang paling agung atas umatnya, itu bersolawat ya ikhwan.
tapi dengan salawat-salawat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat-salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya wajibatun alaihim, dan salawat ini wajib atas umatnya. Kalau yang namanya wajib, kalau ditinggalkan dapat apa? Dosa. Ya, itu namanya wajib. Kalau tinggalkan dapat dosa. Dan ini salawatnya kata para ulama wajib. Makanya jadikan salawat ini ya hal yang membasahi lisan kita. Karena salawat kepada Nabi ini ya itu kebaikannya kembali kepada kita juga. Kembali kepada kita juga. Walidza dzakarnaha huna min jumlati huquqihil khassah ala ummati. Ya. Oleh karena itu bersolawat kepada Nabi disebutkan di sini sebagai salah satu hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sarraha al ulama'u bi wujubi salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa nuqila ba'duhum al ijma' 'ala dzalik ya. Dan para ulama telah terang-terangan menghukumi wajib. Bahkan di antara mereka ada yang menukilkan ijma', kesepakatan seluruh ulama atas wajibnya bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala al-Qadhi Iyad, ya, berkata al-Qadhi Iyad, "I'lam anna as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fardun 'alal jumlah." Ketahuilah, bersolawat kepada Rasul itu adalah kewajiban. Ya. Jadi bukan sunnah lagi, bukan mustahab lagi, apalagi mubah, wajib. Ya. Maka kita introspeksi diri kita, berapa solawat yang sudah kita berikan kepada Rasul? Ini kewajiban. Ghairu muhaddadin biwaktin, enggak terbatas. Enggak harus hari ini, enggak harus waktu ini. Umum waktunya. Li amrillahi ta'ala bisalati alaih. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab 56 tadi, ya. Wa hamalahu al-a'imma wal ulama 'ala al-wujub. Dan juga para imam dan para ulama juga menghukuminya wajib. Wa ajma'u alai, dan mereka juga bersepakat ya, sudah berijma. Jadi sudah ijma'nya para ulama, kesepakatannya para ulama bahwa bersolawat kepada Rasul itu adalah wajib. Nah, ini diantara hak beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu wajibnya bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, al-iqraru lahu bima thabata fi haqqihi minal manaqibil jalilah wal khasaisis samiyah wad darajatil aliyah ar-rafi'ah ya. Mengakui manaqib atau kekhususan dan derajat beliau yang tinggi. Jadi ada keistimewaan yang beliau dapatkan. Itu harus kita imani. Mu'jizat yang ada pada beliau harus kita yakini, dan juga derajat tinggi yang beliau dapatkan dari Allah juga harus kita imani ya. Mimma dallat alaihi nusus, sebagaimana dijelaskan oleh nas-nas ya. Wa tasdiqu bi kulli dzalik, dan membenarkan ya. Ini hak Nabi ya. Ta'atuhu fima amar, mentaati perintahnya. Wajtinabu anhu wa zajar, menjauhi larangannya. Wa tasdiqu bi kulli ma akhbar, membenarkan seluruh beritanya. Wa la yu'badallahu illa bima syara', dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Ini yang harus wajib kita lakukan. Ini bentuk pengagungan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, tajannubul ghulu fihi wal hadaru min dalik. Menjauhi sifat ghulu kepada beliau. Ghulu itu adalah melebihi batas, berlebih-lebihan dalam mengagungkan dan memuji beliau. Itu dilarang. Fa inna fi dzalika a'dhamul udhiyati lahu, karena ghulu ini ya, ghulu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah
sebesar-besarnya kesakit celaan yang dilakukan kepada beliau. Sebagaimana kita diwajibkan untuk mengagungkan beliau, kita juga dilarang untuk mencela beliau, menyakiti beliau. Dan bentuk menyakiti beliau, bentuk mencela beliau yang paling besar adalah ghulu, berlebihan dalam mengagungkan dan memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menyuruh kita untuk mengagungkan Nabi, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan dalam mengagungkannya. Karena berlebih-lebihan dalam mengagungkan beliau itu adalah bentuk celaan terbesar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala amiran nabiyahu an yukhatibal ummah. Allah memerintahkan Nabi untuk menjelaskan kepada umat tentang siapa beliau sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Muhammad, yaitu surah Al-Kahfi ayat 110. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat, innama ana basyarum mithlukum. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Ya. Makanya Nabi sehat, Nabi sakit, Nabi tidur, ya. Nabi istirahat, Nabi lapar, Nabi haus. Karena Nabi adalah apa? Menunjukkan apa? Nabi adalah manusia. Nabi bermuamalah, Nabi berdagang, Nabi beraktivitas. Ini menunjukkan Nabi adalah bashar, manusia. Yuha ilayya, yang membedakan apa? Nabi diturunkan kepadanya wahyu. Sedangkan manusia biasa tidak diturunkan kepadanya wahyu. Nabi diturunkan kepadanya wahyu. In annama ilahukum ilahu wahid, ya. Untuk menjelaskan kepada kalian, ya, ilahukum, bahwa Tuhan kalian, Rob kalian adalah Rob yang satu. Ini dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalian jangan menyembahku, tetapi yang harus kalian sembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Rob kalian adalah Rob yang satu. Tuhanku Allah, Tuhan kalian Allah. Ya. Maka jangan sekali-kali kalian menyembahku, tapi sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang Nabi pesankan kepada umatnya, disuruh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap nanti bertemu Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Karena semuanya itu akan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa kullukum ati rahmani farda. Dan kalian itu akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala sendiri-sendiri. Ya. Akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha pengasih dan penyayang, sendiri-sendiri. Ya. Semuanya akan menghadap Allah. Yang membedakan apakah Allah itu ridha dengan pertemuan kita atau tidak ridha, itu yang membedakan. Apakah Allah itu senang dengan ketemu kita atau sebaliknya Allah nggak senang dengan ketemu kita. Makanya di sini kata Allah, siapa yang berharap bertemu Allah dalam keadaan Allah ridha, falyamal amalan salihah. Yang pertama, hendaklah beramal salih. Apa yang dimaksud dengan amal salih? Kata para ulama, maksud dari amal salih adalah amal di bawah bimbingan wahyu. Sebuah ibadah yang dibimbing oleh wahyu, yang dibimbing oleh Quran, yang dibimbing oleh sunnah. Itu adalah amal salih. Adapun kalau ibadah yang tidak sesuai dengan bimbingan wahyu tidak dikatakan salih, tetapi talih, amal yang rusak. Amal tersebut tidak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan tertolak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan sebuah amalan tidak di atas petunjuk kami, tidak di atas perintah kami, fahuwa mardud, maka amal itu tertolak. Tidak dikatakan amal soleh, tapi sebaliknya amal toleh.
Kalau soleh itu baik, kalau toleh itu buruk. Maka amal yang tidak dibawa bimbingan wahyu, ibadah yang tidak didasari oleh petunjuk Rasul, itu ibadah yang buruk. Itu ibadah yang tidak dianggap ibadah. Nah, ini disebut dengan, kata para ulama, ayat ini menjelaskan bahwa di antara syarat ibadah ittiba'. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihah. Ini perintah untuk ittiba' ketika beramal. Maka syarat beribadah itu pertama ittiba' di antaranya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak berinovasi sendiri, ya. Tidak membuat ibadah-ibadah sendiri, karena ibadah dibangun di atas dalil, bukan di atas perasaan. Ya. Islam ini dibangun di atas dalil, Al-Quran dan Sunnah, tidak dibangun di atas bawah rasa, tidak dibangun di atas perasaan, tidak. Dibangunnya di atas dalil. Ini yang dimaksud dengan ittiba'. Falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal salih. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ya. Di sini ahadanya ini pakai umum, pakai nakirah. Jadi Allah nggak boleh disekutukan dengan apapun. La malakun muqarrabun, tidak dengan malaikat terdekat, wala nabiyyun mursalun, dan tidak boleh disekutukan dengan nabi yang diutus. Malaikat makhluk terbaik langit, ya. Nabi makhluk terbaik bumi. Ini dua-duanya makhluk terbaik, ya. Kita menyekutukan Allah dengan malaikat nggak boleh, kita menyekutukan Allah dengan nabi nggak boleh. Apalagi yang kita sekutukan itu makhluk yang derajatnya di bawah tadi, itu lebih tidak boleh lagi. Ini wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Rabbnya dengan sesuatu apapun. Ini yang dimaksud dengan ikhlas. Maka ayat ini menjelaskan bahwa ibadah dinamakan ibadah. Ibadah bakal diterima Allah, ibadah akan berbuah pahala manakala ibadah itu didasari dengan keikhlasan dan didasari dengan ittiba'. Maka seorang yang ingin bertemu Allah dalam keadaan Allah ridho kepadanya, dia harus beribadah di atas dua dasar tadi. Dia harus mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga harus berittiba' dalam ibadahnya. Ya. Kalau hanya ikhlas saja, tidak dibarengi ittiba', ya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan, qul la aqulu lakum indi khazainullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, aku tidak memiliki perbendaharaan Allah. Jadi Nabi, ya, itu bukan Tuhan. Wala a'lamul ghaib, dan aku pun gak mengetahui yang gaib. Nabi gak tahu gaib. Nabi itu nggak tahu perkara gaib. Ini asalnya. Lalu dari mana Nabi mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi nanti? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada asalnya wala a'lamul ghaib, aku nggak tahu perkara gaib. Oleh karena itu orang yang ngaku tahu perkara gaib, maka dia lebih hebat dari siapa? Dari Nabi. Dan orang seperti ini dikatakan apa? Kufur. Karena dia ngaku lebih hebat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sendiri mengatakan wala a'lamul ghaib, aku enggak tahu yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku juga katakan kepada kalian, kabarkan kepada kalian, aku ini bukan malaikat. Jadi Nabi enggak tahu ilmu-ilmu yang ada di sisi Allah. Nabi nggak tahu yang gaib, dan Nabi juga bukan malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya, yang aku ikuti adalah apa yang diwahyukan kepadaku. Nah, ini menunjukkan apa? Allah melarang kita untuk berlebih-lebihan dalam mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu disebutkan dari hadis Umar bin Khattab dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tatruni
kama atratin nasara Isa bin Maryam, ya. Jangan kalian menyanjungku secara berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung Nabi Isa. Ya. Orang-orang Nasara menganggap Nabi Isa sebagai apa? Tuhan, anak Tuhan. Itu berlebihan. Ya. Maka jangan kalian menyanjungku, ya, sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung Nabi Isa. Ya. Faqulu fa innama ana abdu. Aku hanyalah hamba Allah. Aku hanyalah hambanya. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Maka katakan kepadaku hamba dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian dari Ibnu Abbas, ya, ada seorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian orang ini, ya, berkata di ujungnya, Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah dan kamu kehendaki. Ya. Berkata kepada Nabi, Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah dan kamu kehendaki. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Aja'altani lillahi niddan, apakah kau jadikan aku ini tandingan bagi Allah? Karena engkau menyamakan kehendakku dengan kehendak Allah. Apa yang Allah dan kamu kehendaki. Jadi orang itu menyamakan kehendak Nabi dengan kehendak apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Apakah kamu ingin menjadikan aku tandingan kepada Allah? Qul masya Allahu wa ta'ala. Katakanlah apa yang Allah kehendaki. Enggak perlu mengatakan apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki, tidak. Tapi cukup katakan apa yang Allah kehendaki. Wa ma syaa fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan, ya, tidak boleh ghulu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa min suwaril ghulu fin nabi, dan di antara bentuk ghulu kepada beliau, ya, allati tasilu ila haddi syirki, yang ini sampai pada batas kesyirikan, yaitu at-tawajjuh lahu bid-du'a, ya, yaitu, ya, meminta doa dari Nabi. Fayaqulu ya Rasulullah if'alli kada wa kada. Ya Rasulullah berikan aku ini. Ya Rasulullah berikan aku itu. Ini bentuk kesyirikan. Fa inna hadza du'a, ini adalah bagian dari doa. Jadi berdoa kepada Nabi itu enggak boleh. Ya. Wa du'a'u ibadah la yasihhu sarfuha li ghairillah. Ya. Doa adalah ibadah yang enggak boleh diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khususnya ini setelah beliau meninggal. Ya. Jadi minta doa kepada beliau. Wa min suwaril ghulu fihi, dan di antara bentuk ghulunya adzabhu lahu, ya, menyembelih untuk beliau, atau nazar untuk beliau, atau tawaf di kuburan beliau, atau menghadap kubur ketika salat atau ketika doa. Ini bentuk ghulu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqallu hadza muharramun, ini semua bentuk sesuatu yang dilarang, ya. Li'annahu ibadah, karena ini adalah ibadah, ya. Doa itu adalah ibadah yang enggak boleh ditunjukkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad nahallahu an sarfi syai'in min anwa'il ibadah li ahadin minal makhluqin, dan Allah telah melarang, ya, untuk memalingkan ibadah kepada makhluknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Ini dalil, ya, bahwa ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara hak beliau. Kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam mengagungkan beliau, ya. Kita hanya mengimani bahwa beliau adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak memiliki hak rububiyah. Beliau tidak mengetahui yang gaib, ya. Beliau, ya, juga bukan malaikat, ya. Makanya tidak boleh beribadah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menyembah beliau, tidak boleh meminta doa dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah bentuk ghulu yang beliau sendiri larang kepada umatnya. La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kau berlebihan dalam menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Isa ibnu Maryam. Ini yang bisa disampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.